dengan saya Henry Januar. Viri angkatan berapa ya? 94, Geologi 94 saya. Geologi 94, saya di 92. Ya. For the best you can say. Geologi. Dan dengan acara di tahun ini, kita mempunyai tema yang bagus sekali ya, Hen? Ya, bangga 35 tahun bersama Geologi Trisakti. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk semua rekan-rekan panitia. Iya, tepuk tangan untuk Ikatan Alumni Teknik Geologi Trisakti Jakarta. Ya, atas kerja keras mereka, acara hari ini bisa terselenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan kita alumni Teknik Geologi Universitas Trisakti. Senang kita melihat kita bisa bersama, mungkin sudah berdiri sejak 1980 sampai sekarang. Jumlah alumni kita sudah cukup banyak, sekitar terhitung untuk kelulusan sekitar 800 sampai 900 yang ada di data kita. Harapan kita sih semoga dengan adanya reuni ini kita bisa kumpul lagi, saling kenal lagi. Mungkin di angkatan yang 80 bisa kenal di angkatan yang lebih bawah. Kita punya lulusan terakhir di tahun 2011. Itu kita sudah punya lulusan. Harapan kita dari Ikatan Alumni dengan adanya reuni akbar ini, kita bisa sama-sama membangun kebersamaan kita untuk kemajuan Teknik Geologi Universitas Trisakti di seluruh sektor bisnis yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk lebihnya saya tidak banyak berkata-kata, mungkin nanti kita diskusi bersama apa yang akan kita capai untuk ke depan demi kemajuan Ikatan Alumni Geologi Trisakti, sehingga kita punya peran lebih banyak di Indonesia maupun di luar negeri. Kita harapkan kawan-kawan semua memberikan sumbang saran masukan bagi Ikatan Alumni kita agar lebih punya arti di kedepannya yang lebih bermakna dan lebih besar. Selamat datang kepada Bapak Basuki Cahya Purnama di acara reuni akbar Teknik Geologi 35 tahun Trisakti Jakarta. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang meluangkan waktu untuk hadir di acara ini, di reuni akbar 35 tahun Trisakti. Terima kasih pula saya hadirkan kepada Bapak Basuki Cahaya Purnama, Bapak Indartan, Bapak Burhan, Ibu Dewi, dan rekan-rekan semuanya, Geo Sakti 83. Terus terang saya tidak menyangka segini banyaknya. Ini namanya luar biasa. Terima kasih. Tujuan dari acara ini adalah menyatukan alumni. Yang mana alumni kita tidak pernah bersilaturahmi seperti ini.
Saya mencoba untuk rekan-rekan juga, saya hargai teman-teman angkatan yang memakai kaos angkatannya, saya hargai itu. Tapi lebih baik kita sama-sama memakai baju ini supaya kita satu. Terus terang tujuan kita ini untuk menyatukan alumni Geosakti. Semoga semua diberikan kesehatan, lahir batin. Mudah-mudahan dalam acara kedepannya kita bisa lebih besar dari acara ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the best you can say. For the best you can say. Geologi. For the best you can say. Geologi. Terima kasih. Ya, kayaknya nggak usah yang terhormat ya. Yang pantas dihormati Pak Hidatan, Wakil Dekan. Tadi beberapa nama saya masih ingat. Banyak yang apa ya 82, 83 kita sangat dekat. Cuma pada kesempatan ini saya mau sampaikan, mungkin ada teman-teman kadang-kadang bisa salah paham juga. Saya bilang kalau mau ketemu saya di kantor lebih baik kasih tahu, jangan nyelonong. Kalau nyelonong, kadang-kadang kita waktunya itu dari pagi sampai malam terlalu padat. Terus kalau ada masalah, lebih baik kasih tahu biar saya panggil pejabatnya ketemu, biar selesai. Kalau cuma ketemu nggak selesai lagi masalahnya kan. Nah ini kan khas anak geologi. Makanya bagi saya senang sekali reuni hari ini. Saya selalu bangga bilang sama teman-teman, yang paling top itu geologi dah saya bilang. Jadi kompaknya itu terus. Dan gak ada bicara beda angkatan. Dan gak pernah namanya angkatan atas itu ngebully angkatan bawah. Gak ada tuh cerita itu. Gak ada itu. Ya kan? Yang ada berantem bareng iya gitu. Tapi sampai hari ini aku juga ingat 2 lagu aku selalu bilang. Satu lagu tahu nggak? Binaria Tepi Laut sama Tante Girang Om Senang-Senang. Itu wajib, itu aja ngebulinya. Kalau nggak bisa nyanyi lagu itu dihukum. Tapi ini geologi, betul-betul saya kira ini kesempatan. Muka kita juga udah tambah tua, udah rata-rata 50, rata-rata lebih kurang 50, tapi masih oke. Karena kakek saya itu umurnya 93 tahun masih segar. Nenek saya masih segar. Berarti kita bisa pakai waktu lebih banyak. Saya kira kekompakan geologi ini jangan hilang begitu saja. Ya ini satu kesempatan. Tadi saya lihat udah bagus, isi nomor handphone, email. Nah saya juga isi nomor WhatsApp saya, WhatsApp Pemda. Kalau ada apa-apa kita tetap bisa bersilaturahim. Saya kira itu. Saya nggak usah teriak for the best you can say lah, pasti geologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga berada di sini. Terima kasih buat Pak Ferry Winarsa. Saya nggak bisa ngomong lebih banyak mengenai suksesnya acara ini. Yang pertama di Universitas Trisakti mengadakan acara reuni di luar kampus itu adalah teknik geologi. Geologi. Sebenarnya saya tidak terlalu tidak terlalu aneh dengan geologi karena kakek saya sebelumnya ketika saya belum lahir pun itu sudah geologi, Pak. Karena dulu orang-orang keturunan kita di sini ada Pak Hamid juga. Kalau orang keturunan kita itu jual pasir, batu bata dan juga batu kali, Pak. Jadi sudah kenal geologi sejak saya belum lahir kakek saya, Pak. Selanjutnya saya berharap acara-acara semacam ini menjadi menjadi ajang dari pertemuan kita selanjutnya yang bisa mempererat jaringan silaturahmi di antara kita. Saya bangga, saya terharu, dan semoga ajang ini merupakan ajang dari kebersamaan kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya
merasa senang, merasa bangga bisa bertemu dengan kawan-kawan lama, terutama anak geologi 83 dan geologi 81, 80. Alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kekuatan untuk dapat berkumpul di sini. Saudara-saudara sekalian, adik-adik, rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam suasana ini, saya ingat 35 tahun yang lalu, di mana saya pertama kali menginjak Trisakti. Kemudian saya mengenal rekan Pak Fiat, Pak Denny, Pak Niko, Pak Gus Muda, Pak Afin. Saya masih ingat benar wajah-wajah beliau sampai sekarang ini. Saya mohon maaf sekali kalau di antara adik-adik semuanya, saya tidak pernah lupa wajahnya, tapi mungkin nama depannya yang sedikit lupa. Kecuali ada beberapa, contohnya Arsi, saya nggak pernah lupa. Saudara-saudara sekalian, saya mewakili Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, di mana sampai saat sekarang ini fakultas kita itu sudah pernah mengalami perubahan. Kalau dahulu namanya adalah Departemen Teknik Energi, tahun 80 sampai dengan 83. Kemudian kita bergabung pada Fakultas Teknik Industri. Kemudian kita berdiri sendiri dengan nama Fakultas Teknologi Mineral. Dan sekarang kita berubah menjadi Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Saya berhitung dalam hal jumlah mahasiswa yang lulus ataukah yang tidak lulus. Karena apa? Yang dikatakan alumni itu adalah semua yang pernah jadi mahasiswa dan punya kartu mahasiswa, pernah menjadi punya kartu mahasiswa. Saat sekarang ini kita ada 3 jurusan, 4 program studi. Sebenarnya harapan saya pada 2 tahun yang lalu, saya pernah mengajukan pada pemerintah untuk membuka S2 di fakultas kita. Tapi karena ada sesuatu hal di urusan internal kita, sehingga permohonan kita itu belum bisa terlaksana. Nah, semoga dengan adanya perubahan pemerintahan, adanya perubahan kebijakan lagi, mungkin pada awal tahun 2016, saya ingin mengusahakan untuk mengajukan kembali membuka program studi S2 di jurusan Teknik Geologi. Saya menghimbau kepada para alumni, berikanlah sesuatu hal, sumbang saran ataukah yang lainnya untuk tetap bereksisnya jurusan Teknik Geologi. Karena apa? Saya mengkhawatirkan sekali jurusan Teknik Perminyakan. Semoga saya selalu berdoa karena adanya sedikit perhitungan yang keliru, jangan sampai nanti jurusan Teknik Perminyakan diblokir oleh pemerintah. Karena apa? Peraturan pemerintah sekarang itu sangat-sangat ketat sekali. Maksimum rasio dosen mahasiswa itu harusnya 1:30.
program studi geologi perbandingannya 1:26 saat sekarang. Teknik tambang 1:32. Teknik perminyakan 1:40. Itulah yang saya khawatirkan sekali, jurusan teknik perminyakan akan diblokir. Karena apa? Sudah diperingatkan 1 tahun yang lalu, tidak boleh lebih dari 1:30. Nah, di samping itu, saya mengharapkan sekali para rekan-rekan alumni yang mempunyai kira-kira judul-judul penelitian, saya mohon sekali rekan-rekan saya, dosen-dosen jurusan teknik geologi, itu bisa diajak untuk penelitian. Karena apa? Salah satu akreditasi kita tidak tercapai, nilainya A adalah karena kurangnya penelitian di antara kita sendiri. Nah, itulah laporan saya mewakili Fakultas Teknologi Bumian dan Energi. Nah, semoga apa yang kita harapkan sekali membuat jurusan teknik geologi kita semakin berkembang dan cita-citanya adalah mendapatkan akreditasi A. Demikian saya kira singkatnya laporan saya, kurang lebihnya mohon maaf atas pengelolaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga memberikan panggung ini kepada satu orang ketua Prodi Geologi, Ibu Dewi Savitri. Kepada Ibu Dewi Savitri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Dewi dari Geologi 85 untuk sedikit memberikan sambutan sebagai wakil dari Prodi Teknik Geologi. Saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai program studi teknik geologi saat ini. Selama 35 tahun berdiri, Prodi Teknik Geologi sejak tahun 1980 sampai 2015 ini sudah mengalami banyak hal-hal yang dilaluinya. Misalnya mulai dari jumlah mahasiswa yang hanya 7 orang pada tahun 1997, kemudian bahkan akhir-akhir ini pada tahun 2012 itu jumlahnya mencapai hampir dari 250. Pada saat ini Prodi Teknik Geologi memiliki mahasiswa lebih kurang 800 mahasiswa. Dalam melakukan proses pembelajaran yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Sebetulnya Prodi Teknik Geologi sudah bekerja sama dengan alumni. Contohnya misalnya untuk laboratorium geofisika dan komputasi, Prodi Teknik Geologi mendapat sumbangan yang cukup besar dari alumni tahun 1997, yaitu Pak Reza Pahlevi, sejumlah hampir nilainya itu 300 juta rupiah. Kemudian mungkin yang akhir-akhir ini Prodi Teknik Geologi mendapat sumbangan dari Akita University berupa peralatan mikroskop, itu nilainya hampir 5 miliar rupiah. Nah, Prodi Teknologi mendapatkan semua itu juga berkat andil dari alumni dari Trisakti angkatan 2006, yaitu Santi Dwi Pratiwi. Sebenarnya alumni itu memegang peranan yang sangat penting bagi keberadaan suatu prodi. Jadi kalau seandainya performance daripada alumni itu bagus, otomatis prodinya itu juga bagus. Jadi saya harapkan barangkali sejak hari ini hubungan antara Prodi Teknik Geologi dengan alumni akan semakin baik, sehingga Prodi Teknik Geologi juga akan mendapatkan akreditasi yang lebih tinggi pula gitu. Selamat sore, saya mewakili dari perusahaan gas negara mengucapkan terima kasih untuk panitia yang melaksanakan acara ini.
Kami mengharapkan supaya bisa acara ini dibuat lebih rutin dan silaturahminya bisa dilanjutkan terus. Karena ini untuk adik-adik yang dari adik saya, adik-adik yang masih ada mahasiswa atau yang mungkin baru lulus mencari kesempatan untuk bekerja baik di industri minyak maupun industri yang lainnya. Kami mengharapkan supaya Ketua Panitia dan Ikatan Alumni untuk melanjutkan silaturahminya baik dari angkatan yang pertama sampai selanjutnya. Terima kasih. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan sekalian alumni. Dalam kesempatan ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwa di tengah segala kemeriahan dan antusiasme yang begitu tinggi daripada alumni di dalam mengikuti acara reuni akbar 35 tahun Teknik Geologi ini, ada satu pertanyaan tersisa di dalam benak saya, yaitu sejauh mana peranan atau eksistensi daripada Ikatan Alumni di dalam sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan dan cita-cita, khususnya di dalam memfasilitasi seluruh anggota alumni untuk eksis di dalam dunia profesional ataupun di dunia sosial. Nah, pertanyaan itu sebenarnya merupakan sebuah isyarat bahwa adanya keinginan dari kita semua para alumni agar Ikatan Alumni ini bisa eksis sebagai sebuah lokomotif yang mampu membawa gerbong daripada alumni dengan berbagai latar belakang dan berbagai kepentingan untuk dapat eksis di dunia profesional. Nah, untuk itu, maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian para alumni untuk menorehkan sebuah milestone ataupun suatu tonggak sejarah pada hari ini untuk bagaimana kita mampu membawa Ikatan Alumni ini untuk maju ke depan. Wahananya adalah milik kita semua dan bagaimana kita mengarahkannya adalah kepentingan kita. Nah, untuk itu saya coba untuk berpikir ulang tentang sejauh mana hal yang berkaitan dengan gagasan maupun hal yang berkaitan dengan inisiatif, bahwa sejauh mana eksistensi Ikatan Alumni ini dapat eksis. Yang kedua, bagaimana manifestasi yang kita harapkan dari eksistensi alumni ini, dan begitu juga mengenai bagaimana manfaat daripada Ikatan Alumni ini tidak hanya bagi kita sebagai anggotanya, mungkin juga kepada alma mater, juga kepada bangsa dan negara. Nah, untuk itu kiranya dari sekian lama eksistensi daripada Ikatan Alumni, saya berpikir kita perlu melakukan sebuah reposisi, restrukturisasi maupun juga renegosiasi tentang kemana Ikatan Alumni ini akan kita bawa berdasarkan prinsip-prinsip egaliter dan demokrasi. Dan saya yakin dengan tema bagaimana pemberdayaan maupun sinergi dari seluruh alumni yang ada di sini di dalam menuju suatu profesionalisme yang tangguh. Nah, untuk itu saya mengajak rekan-rekan sekalian pada hari ini untuk mendapatkan kesepakatan menggagas beberapa resolusi yang terarah dan fokus untuk dapat kita implementasikan ke depan sebagai bagian daripada program-program di dalam Ikatan Alumni. Dan saya mencoba untuk melihat di dalam sebuah paparan yang lebih luas. Saya mengajukan beberapa usulan yang saya ambil dari kata-kata Trisakti yang diungkapkan oleh Bung Karno. Namun saya coba untuk mengadop, kemudian saya coba untuk melihat di dalam konteks Ikatan Alumni. Yaitu yang pertama, saya ingin kita berdaulat sebagai profesional geologi di bumi Indonesia. Sehingga Indonesianisasi yang kita cita-citakan, di mana tidak ada asing, itu dapat terjadi. Jadi pertama, berdaulat di bidang profesional geologi. Yang kedua, saya menginginkan adanya sebuah kemandirian di dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan energi berdasarkan lokal konten. Artinya, baik metode ataupun teknologi kita arahkan kepada kemampuan daripada bangsa kita sendiri. Dan yang ketiga yaitu yang kita sebut sebagai berkepribadian. Berkepribadian di dalam pengertian profesi kita geologi, di mana kita memiliki etika, etos, di mana kita memiliki yang kita sebut sebagai inisiatif dan leadership. Saya tahu ini bukan merupakan suatu gagasan yang utopia, tetapi merupakan sebuah visi strategik
yang dibangun dengan sebuah keyakinan bahwa kita punya kemampuan untuk mensinergikan semua kemampuan yang ada pada grassroots alumni. Dan namun untuk itu saya yakin bahwa hal ini tidak mudah dan kita perlu yang kita sebut sebagai yang inisiatif daripada koneksi. Artinya inisiatif yang berkaitan dengan kita sebagai bagian dari alumni. Kemudian juga masalah energi yang berkaitan dengan kreativitas. Dan saya yakin di dalam landscape dan kultural yang sangat khusus di dalam ikatan alumni ini, saya yakin ini dapat terjadi. Nah, untuk itu saya coba mengusulkan, saya yakin semua dari kita memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan mempunyai interest yang berbeda-beda, bahkan cara pandang yang berbeda-beda. Nah, saya mengusulkan agar kita membentuk yang namanya sel-sel komunitas. Sel-sel komunitas di antara alumni yang kemudian menjelma dengan apa yang saya sebut sebagai fokus group interest. Fokus group interest ini merupakan suatu sel-sel yang berisi daripada kita-kita yang interest pada suatu permasalahan yang kemudian kita dapat bersinergi dengan sel-sel lainnya di dalam komunitas ini, bahkan di dalam lintas daripada ikatan. Nah, saya yakin bahwa hal ini tidak mudah, tetapi kalau kita memiliki keberanian, kalau kita memiliki keyakinan dan kemauan, saya yakin ini dapat terjadi. Nah, akhirnya saya berharap bahwa pertemuan yang sangat dahsyat dan luar biasa ini tidak sekedar menjadi temu kangen dan nostalgia, tetapi benar-benar dapat menjadi sebuah milestone untuk pergerakan ikatan alumni ke depan. Dan kita perlu menggagas kesepakatan adanya resolusi, katakan resolusi Putri Duyung, yang akan kita jadikan sebagai kebijakan ataupun sebagai program untuk dapat kita kembangkan ke depan. Nah, itulah harapan saya. Dan di dalam sel-sel komunitas tadi, terutama misalnya kita ada saya sebagai profesional, ada Pak Yunan di birokrasi, ada Mbak Yara misalnya SKK Migas, kita dapat membentuk dalam sel tersebut dan menggelinding sebagai suatu bola salju yang semakin jauh dan semakin besar. Bahkan ke depan dapat menjadi sebuah lembaga independen. Itu harapan saya dan saya harap kita semua dapat bersinergi dari saat ini sampai ke depan. Terima kasih dan mohon maaf ada hal yang tidak berkenan.